Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel renungan sore dan pujian Mazmur. Pada hari ini, Jumat 17 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga, marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan mengawali renungan sore ini dengan kutipan dari perikop yang sama-sama kita dengarkan tadi. Hukum yang terutama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal pujian Yesus kepada ahli Taurat yang bijaksana, menarik bahwa seseorang dikatakan bijaksana bukan hanya karena pengetahuan yang dia miliki, melainkan kemampuan untuk mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang coba diungkapkan oleh Nabi Hosea dalam bacaan pertama pada hari ini. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Dengan berani menempuh jalan yang lurus, kita pun akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena kita semua mengetahui hukum kasih kepada Allah dan pada sesama, maka kita pun diajak untuk menerapkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hukum tersebut hanya hafal di mulut, tanpa pernah kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, kasih kepada Allah dan sesama haruslah dimulai dari kasih kepada diri sendiri dan sesama. Karena bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika tidak mengasihi sesama yang kelihatan?
Dan bagaimana kita dapat mengasihi sesama yang tidak kita kenal tanpa lebih dahulu mengasihi diri kita yang telah kita kenali. Saudara-saudari terkasih, di dalam masa Prapaskah ini, pertobatan adalah suatu bentuk nyata dari kasih kita kepada Allah, sesama, dan diri sendiri. Dengan kita berani bertobat, maka kita telah mengasihi diri kita sendiri. Rahmat pengampunan yang diterima memampukan kita untuk mengampuni dan mengasihi sesama, sehingga kita pun akan semakin terikat kepada Allah. Bentuk lain dari pertobatan pada masa ini, contohnya, kita bisa mulai menjaga kondisi tubuh kita dengan menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi agar tidak berlebihan, dan meluangkan waktu untuk berolahraga setidaknya 2 kali dalam seminggu. Semoga kita boleh mengisi masa penuh rahmat ini dengan pertobatan dan merawat fisik kita, yang juga sebagai bentuk kasih kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Bayangkanlah Allah yang senantiasa mengasihi kita dan mengajak kita untuk hidup dalam kasih-Nya dengan turut mengasihi diri sendiri dan sesama di sekitar kita. Bagaimana kita tergerak untuk menerima kasih pengampunan dari Allah melalui sakramen rekonsiliasi, sehingga kita pun bersedia untuk saling mengampuni. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini, sehingga kami boleh belajar tentang hukum yang utama dan ajaran kasih-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu yang terwujud dalam pertobatan dan kesediaan untuk saling mengampuni. Amin. Marilah kita wujudkan kasih kita kepada diri sendiri, sesama, dan Allah melalui penerimaan sakramen tobat sebagai awal pertobatan kita. Tuhan memberkati.